kalau seandainya seruling senja ada yang nawar 1 miliar, itu kira-kira dilepas nggak? Waduh! 1 M ya? 1 M tuh banyak ya? Oke, sekarang kita ketemu lagi dengan Bang Den dan Kak Beda. Kita Road Trip Indonesia. Kali ini kita mau menceritakan tentang seruling senja, guys. Ada yang bilang seruling senja ini legend. Cuma kita nggak tahu maknanya legend itu apa. Tapi karena ini mobil kita satu-satunya, ini sudah seperti anak kandung sendiri. Pokoknya dia seperti penyatu dengan kita, hidup bersama kita. Iya, karena kita udah sekian lama perjalanan bersama-sama, kita sudah sangat menyatu dengan seruling senja. Bisa bayangin nggak itu perjalanan kita selama itu dengan seruling senja ini melewati berbagai macam medan, itu berbagai macam kontur geografis Nusantara kita yang sangat luas. Nah, mulai dari pegunungan-pegunungan di Aceh, Sulawesi, sampai ke Papua. Pantai-pantai yang indah di Indonesia Timur, danau, hutan-hutan, pelosok-pelosok dan dusun, kemana saja kita sudah masuk dan kita arungi bersama-sama seruling senja ini. Sudah 7 tahun lebih perjalanan keliling Indonesia. Kami baru sadar ternyata mobil kita sudah babak belur ya, Sa? Ya pastinya lah. Kita 7 tahun untuk perawatan bodi itu kan kayaknya nggak ada ya. Kita kasih lihat nih sekarang bagaimana kondisi seruling senja setelah 7 tahun lebih perjalanan. Memang di perjalanan kita tidak bisa merawat mobil itu seperti yang sangat detail-detail. Nggak bisa seperti kalau kita menetap di kota. Ayo kita lihat. Ya. Mulai dari depan dulu nih. Mulai dari depan nih seruling senja. Aduh, kadang-kadang malu juga sih sebetulnya. Udah terlalu bulat gitu loh. Tapi ada juga yang bilang ya biar justru kelihatan petualangnya seperti itu. Iya. Jadi nih ada stiker Road Trip Indonesia. Di sini ada stiker YouTube sudah copot. Ini juga sudah mengelopek di sini nih, ya kan? Opek. Ini nggak tahu ini bekas-bekas tapak tangan siapa, ayo ngaku. Kenapa nggak bisa hilang-hilang? Nih, kita lihat kap mesinnya dulu deh. Terus ini juga ada ini nih seperti apa ya? Jamur mungkin tuh. Jamur kah? Atau karena panas dari mesin kah? Atau bagaimana? Pokoknya dia udah ngelotok. Karena memang kalau untuk kap mesin ini catnya sudah tidak original. Kalau yang lain masih original. Ini dulu waktu di kampung pernah parkir lama, jadi ayam-ayam itu pada naik di sini bertelur, jadi udah kegaruk-garuk sama cakarnya. Akhirnya itulah kita ulang catnya, tapi ternyata ya tidak bisa disamakan ya cat pabrikan dengan cat yang tradisional gitu. Sekarang ini kesempatan kita ada di Jakarta. Begitu kita cek, ternyata sudah banyak bolong-bolong dan karat-karatnya. Kaki-kakinya shock breaker sudah mati semua, ya kan? Kacanya pecah, bahkan di pinggir-pinggir frame kaca jendelanya itu sudah berkarat dan keropos. Sampai ke pintu-pintu. Sampai ke pintu-pintu. Waktu itu kan ini pernah bocor juga yang sampai ke tengah itu, ingat nggak? Malum kan kita itu lama banget di pinggir-pinggir pantai itu berapa lama. Nah, kalau masalah mesin sama transmisi kemarin sudah banyak lah perbaikan-perbaikannya di Sumba ya, di bengkel S1 Ongkosing. Ini juga sekarang lagi ditangani kaki-kakinya oleh bengkel Akasia di Jalan Ratna. Cikunir, Jati Bening, Bekasi Barat. Nah, jadi seruling senja ini kan selama ini dia sudah banyak nih stiker-stiker yang sudah menempel di tubuhnya dia, di sepanjang bodinya dia. Sampai sebagian stiker itu sudah ngelopek-ngelopek dan rusak-rusak. Itu memang banyak stiker-stiker itu adalah orang-orang yang mensupport kita, baik perusahaan, baik toko, berbagai macam lah. Nah, sekarang aku juga agak-agak bingung nih. Kita rencananya nih mau perjalanan ke Sumatera dan Kalimantan ini, karena kan Kalimantan kita memang belum. Itu kita punya rencana mau rebranding seruling senja. Kalau mau dicat kayaknya nggak keburu, tapi kemungkinan kita akan rebranding pakai stiker aja. Dan gini teman-teman, aku pikir kalau mau rebranding ini kita perlu desain khusus deh gitu. Kalau ada teman-teman yang mengerti desain, di kolom deskripsi itu ada nomor kontaknya. Nanti kita bisa ngobrol supaya desainnya ini lebih baru lagi. Jadi kita memang mau bikin lebih fresh lagi seruling senja. Kalau seandainya nanti betul-betul terjadi rebranding, terjadi makeover seruling senja, ya berarti video ini akan menjadi kenang-kenangan terakhir seruling senja dalam bentuk dan rupanya. Nih kita lihat ini.
Ini sebetulnya kalau masalah cat ya, Sterling Senja itu dia catnya itu pernah dulu di coating di Solo. Jadi dia sebetulnya kalau Everest ini catnya itu bagus, kuat. Jadi kalau di coating lagi atau dipoles lagi, dia akan keluar lagi warnanya. Walaupun memang belum semua ya Indonesia itu kita jelajahi, karena kan Indonesia ini luas banget teman-teman ya. Luas sekali, bayangin aja 17.000 pulau lebih. Kita pernah coba hitung 17.000 pulau itu, kalau satu hari satu pulau itu kita butuh 42 tahun. Tapi juga kan satu hari satu pulau udah nggak mungkin, transportnya, perjalanannya, dan lain sebagainya. Begitu luasnya Indonesia, jadi memang tidak pernah cukup waktu untuk mengelilingi Indonesia. Tapi sepanjang perjalanan selama itu 7,5 tahun kami bersama-sama, hubungan emosional kami dengan Sterling Senja ini sudah begitu sangat kuat. Bahkan ada netizen yang nakal, ditanya, Bang Den, kalau seandainya Sterling Senja ada yang nawar 1 miliar, itu kira-kira dilepas nggak? Waduh! Memang ya 1 miliar itu uang yang sangat banyak dan kita belum pernah lihat apalagi memilikinya 1 miliar itu. Tapi kalau ditawar kayak gitu, 1 miliar, kita tanya Kak Beda deh. Sterling Senja itu menurutku udah nggak ternilai harganya, dia tuh sudah menyatu dengan diriku. Jadi kalau dia ada apa-apa sama dengan kesehatan kita, itu nilainya Sterling Senja. Jadi kalau 1M, aduh 1M banyak ya. 1M banyak juga ya. Ini kalau recehan tuh berapa? Ini kan karung sih. Nah pikir-pikir dulu dah, 1M banyak soalnya. Iya 1M kan memang bukan nilai yang kecil gitu buat kita ya. Tapi kayaknya kalau untuk ditukar dengan nilai historisnya itu wah memang tidak ternilai. Jadi kalau misalnya kita ada museum gitu yang mau merawat dan memajang Sterling Senja, mungkin kita bisa kasih secara gratis aja, tapi dia dipajang dan dirawat. Mungkin buat inspirasi, buat edukasi, buat orang-orang yang datang melihatnya. Atau kita juga punya rencana kita mau bangun museum road trip Indonesia sendiri dan nanti Sterling Senja itu akan kita pajang di situ. Cuman lokasinya kita belum tahu nih di mana yang bisa gampang diakses oleh orang-orang yang suka berpetualang, suka road trip, suka traveling, dan suka touring jalan darat ya. Kalau menurutku idealnya itu Sterling Senja keliling dunia dulu, baru dia boleh masuk museum gitu. Tapi kalau ada yang mau endorse mobil baru buat keliling dunia, bagaimana? Nah, saya bingung kan? Nanti ini kita pikirin lagi ya. Oke pemirsa, kita pikirin lagi nanti. Kemudian juga kaca ini sudah buram, kaca lampu utamanya ini. Aku nggak tahu nih teman-teman tahu nggak, ini kira-kira kenapa ya kok dia udah merah-merah begini ya? Ini juga fog lampnya ini diperbaiki, putus lagi, diperbaiki, putus lagi. Apalagi kalau udah kena air atau banjir. Ini juga nih sebelah sini nih teman-teman, bisa dilihat kayak kebakar dia ya. Tapi lampunya sih masih cukup terang. Berarti ini harus kita bikin bening lagi nih. Selain ganti baru apa nih solusinya nih? Mungkin teman-teman otomotif pasti banyak yang tahu lah. Yang parah dan urgent itu sebetulnya ini nih, kaca mobilnya itu. Kaca mobil Sterling Senja ini udah pecah dia, udah retak. Retaknya panjang sekali. Yang tadi awalnya cuma retak sedikit di sini, awalnya dikit-dikit di sini, terus makin lama makin panjang sampai di sini. Nah kita juga belum yakin penyebabnya. Apakah mungkin ini dorongan dari atas sehingga menekan sampai dia pecah? Kita nggak tahu. Ada kemungkinan itu karena apa? Di sini dia sepertinya sudah mulai terlihat ada keropos. Nah ini yang kita bingung. Kalau kita mau ganti kacanya saja, tapi nanti kalau ternyata ini keropos kan berarti ini juga harus dilas. Ini tulang-tulangnya juga kita curiga nih, tulang-tulangnya juga sudah keropos juga. Jadi ini yang urgent nih. Kalau kita mau pakai, kita paksain nanti nih ke Kalimantan pakai ini nih, takutnya jebol di jalan. Wah lebih repot lagi. Teman-teman kalau ada yang punya solusi, ada yang kenal bengkel body dan repair, tolong kasih tahu deh. Apalagi yang bisa kerja cepat ya. Kita urgent banget nih masalah ini nih. Ya untuk Sterling Senja ini kan hampir 7 tahun lebih perjalanan ini memang nggak pernah tinggal atau tidurnya di garasi yang tertutup, yang nyaman. Dia selalu di luar, kena debu, matahari apalagi, dekat angin laut, air laut, debu-debu yang menempel ini di sini. Oh ya, apalagi hujan badai, udah biasa. Untuk ukuran Sterling Senja, catnya masih oke kan, lumayan juga ya kan. Dilema juga sih ya sebetulnya. Apakah ini kita mau pertahankan seperti ini? Katanya ada juga sih yang bilang, wah pertahankan aja bang, biar kelihatan kalau memang ini mobil yang sudah bertualang lama dan jauh gitu kan. Tapi di satu sisi
Kita nih, terutama kalau kita masuk Jakarta tuh kemarin tuh kita rasa banget nih mobil kita buluk banget tuh lingsingnya, atau enggak? Kan kalau di Jakarta mobil orang tuh nginclong-nginclong, bersih-bersih, mulus-mulus. Begitu kita masuk, stikernya sudah ngelopek-ngelopek, catnya sudah pada belel, bahkan sudah ada berkarat-karat segala macam. Itu kadang-kadang kita jadi agak-agak minder gitu masuk kota besar seperti ini. Nah, coba teman-teman, baiknya kita pertahankan aja seperti ini atau kita bikin desain yang lebih bagus lah, eye catching, kan dia yang lebih keren gitu, karena kan dia masuk video terus gitu, dia kan udah jadi peran utamanya. Bahkan kita itu ya kalau di jalan itu orang lebih banyak mengenali Seruling Senja daripada Bang Den dan Kak Beda. Kalau aku rebranding perlu juga kali ya, biar fresh, biar ada sesuatu yang baru. Dan kalau catnya mulus lagi kan kayaknya enak dilihatnya, seger begitu. Sama kayak kita kan juga butuh baru. Sama Seruling Senja juga butuh kayaknya sih. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam Seruling Senja. Inilah tempat kami tidur. Di sini dapur kami yang kuncinya nggak kebawa sama Kak Beda. Ini lemari-lemari, laci-laci, semua di sini. Ini maksudku yang tinggi ini. Jadi kalau kita tidur itu kita nggak bisa bangun. Iya. Duduk. Nah, gitu. Ini terlalu tinggi posisinya, harusnya lebih rendah ya. Nah, ini adalah perjalanan kita selama 7 tahun menggunakan ini. Kalau mau dibilang ini camper van pertama dulu, karena 2015 waktu kita bangun ini, waktu pertama kita mau persiapan mau jalan road trip Indonesia, memang kita belum lihat waktu itu ada camper van yang sudah memodifikasi mobilnya pada waktu itu. Jadi belum banyak contoh-contoh, ini memang sederhana aja kita bikinnya gitu. Kalau sekarang kan dunia camper van, wah sudah berkembang sekali, kita happy banget melihatnya. Jadi di berbagai daerah, bahkan dengan berbagai macam modifikasi, berbagai macam mobil yang udah dijadikan. Ada yang anhang, ada yang motorhome, ada yang camper van, ada yang camper trailer, wah udah beragam. Itu keren banget. Nah ini untuk rak-rak, di sini ada rak-rak nih, biasanya tempat apa aja nih Kak Beda? Apa yang kalau kita tidur pengen diraih itu seperti bedak, krim, obat-obatan, ada lampu, senter ya. Nih juga nih udah pada belel-belel, ini pasangnya di Kendari dulu nih. Ini kayaknya belinya di mana ya? Kayaknya di S Hardware deh nih. Ini bagus nih buat safety. Apa itu? Ini merah putih ini. Yang dipasang itu kan Om Patrick dulu. Iya makanya. Kalau sekarang ini kita ada rencana sama Kak Beda, kita mau rubah. Kita rubah desainnya, jadi kita di atas ini kita mau bikin rooftop tent atau pop up. Kita lihatlah, kita masih pilih-pilih endorse maksudnya. Jadi apakah mau rooftop tent ataukah pop up. Tapi yang pasti rencananya nanti kita tidak tidur dalam mobil lagi, tapi kita tidur di atas, di tenda. Jadi di dalam mobil itu bisa fokus barang-barang kita semuanya. Karena kalau kemarin tuh kan kita bagi, kalau barang-barang di atas sebagian di dalam. Waktu kita mau setting tempat tidur, mau setup tempat tidur di dalam itu barang-barangnya susah sekali kita aturnya. Nah, kalau di atas kan ya sudah barang-barang tetap di situ, tempat tidur di atas. Rencananya begitu. Ini hordeng sementara nih. Ganti kalau kotor satu, ganti. Ini dari VW Journey nih. Kita ini laci di sini. Laci nih kalau kita mau buka, kursi ini harus dilipat dulu baru laci terbuka. Ini tempat surat-surat lah, apalah yang penting, paspor lah, begitu sana. Ya ini sebetulnya aksesoris kecil-kecil kayak gini banyak, kenang-kenangan dari setiap tempat yang kita iniin, gantungan kunci lah, tempelan kayak ini, stiker atau kacamata kayak gini kecil. Cuma banyak yang udah aku lepas karena kemarin masuk bengkel terus kan, udahlah dibungkus saja dulu sampai nanti. Biasanya di dashboard itu full nih. Seperti ini nempel-nempel di situ. Gantungan kunci, bunga-bunga kecil, terus apalagi tuh keong-keong dari pantai-pantai yang kita lewatin. Tuh banyaklah koleksinya tuh, kenang-kenangan dari berbagai tempat yang kita sudah lewati gitu. Daripada kececer terus hilang atau rusak, ya udah simpen aja dulu sementara. Nah, ini juga salah satunya produk dari Eiger yang dikirim ke kita. Jadi tempat sesuatu lah di sini. Ada jaket juga termasuk salah satunya, begitu. Sekarang aku mau liatin atas. Atas itu roof rack. Nah, roof rack ini teman-teman, ini awal-awalnya dulu kita buat di Jakarta.
Modelnya juga nggak seperti ini. Ini sudah mengalami beberapa modifikasi oleh teman-teman di daerah yang bilang katanya awal dulu culun banget, warnanya merah dan lain sebagainya. Bentuknya kotak-kotak. Nah, ini udah dimodifikasi berkali-kali. Modifikasi pertama ini di Pekanbaru Riau, di bengkelnya Andika Putra sama di bengkelnya Om Okto. Kemudian di Kendari, di Dev Garage juga bengkelnya Om Patrick, ini dimodifikasi lagi, bahkan ditambahin drigen solar cadangan. Ini ternyata beban seruling senja salah satu yang paling berat adalah roof rack ini, karena bahannya itu betul-betul bahan yang berat sekali. Kemarin kita coba angkat, wow, baru sadar kalau ini ternyata berat. Terima kasih buat teman-teman yang udah modifikasi roof rack Pekanbaru Riau, Andika Putra, Om Okto sama Om Patrick. Terima kasih banget. Inilah rumah kita, kantor kita, studio kita, mobil kita, segala-galanya buat kita. Sekarang kita bahas masalah ban. Road Trip Indonesia ini sudah bertahun-tahun kita pakai ya, semenjak dari Kendari. Kita dapat memang dari BF Goodrich. Nah, perjalanan ke Kalimantan ini siapa tahu BF Goodrich mau kasih ban lagi, mau endorse, atau teman-teman dari ban yang manapun yang mau ikut kerjasama dengan Road Trip Indonesia, brand-brand ban Indonesia, lokal maupun import, kita akan buka ruang-ruang untuk kerjasama. Seperti biasa, ini stiker-stiker seperti ini. Ini kita dapat dari Leon Bikers, itu kita dapat kiriman lampu-lampu yang di atas ini, teman-teman. Ini dari Leon Bikers nih. Lampu di sini. Nah, kemudian ada stiker camper van. Di sini ada stiker dari teman-teman IOX. IOX mana nih ya? Ini Lombok. IOX. Ini juga teman-teman komunitas Ninja Lombok. Ini ada Ketama Adventure Park, Tondano nih, Tondano. Ini juga ada Ride for Friendship. Nah, ini 2 orang, bapak dan anak, naik motor, kita ketemunya di Papua. Kalau ini juga stiker-stiker yang sudah belel sekali nih. Ini stikernya Jamnas Pepsi waktu di Banyuwangi. Kemudian ini stiker teman-teman motor Lombok juga. Ini Wong Workshop di Manado. Ini camper van Indonesia nih. Stiker awalnya camper van Indonesia masih kayak gini. Dulu warnanya kuning, teman-teman. Ini kalau orang-orang lama di camper van Indonesia pasti tahu stiker ini. Ini Pataba Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian di atas ini ada stiker Dual Workshop, ya kan? Dual Workshop ini yang mensupport kita itu piping di mesinnya seruling senja. Nah, apalagi di belakang nih, teman-teman, banyak sekali nih stiker-stiker. Nih ada teman-teman di Cap ID Bali, double cabin, ada di Cap ID Nusa Tenggara Barat, Lombok. Ini Nel Variasi yang ganti jok mobilnya seruling senja. Ini ada teman-teman komunitas motor Yamaha Club di Sulawesi Tenggo. Sulawesi Tenggo itu mana ya? Sulawesi Tenggara kali ya. Sama ini Paraka Auto Palu nih, Om Ilham, sorry stikernya belum kita pasang lagi, ini udah tertiban di sini. Nah, kalau ini komunitas kita, komunitas utama Road Trip Indonesia adalah Ford Everest Club Indonesia. Ini chapter Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya ada. Sebagian yang Sumatera yang nggak ada karena sudah terhapus. Ini Klub Pajero, Sulawesi Tengah. Ini Taman Nasional Kepulauan Togian, masih Sulawesi Tengah. Ini komunitas Land Cruiser, ini Kota Sorong. Kemudian Pajero, Camper Van Indonesia, ini Dev Garage. Kendari ini Om Patrick. Kemudian ini Fast Community. Fast Community. Ini apa nih tulisannya nih? Ntar lihat dulu. Ya gitulah. Ini juga udah pada belel-belel nih. Ini bagus nih buat safety. Buat safety. Nah, kenapa? Banyak dilepas perjalanan Sumatera
Oh iya teman-teman, jadi ini beberapa stiker itu perjalanan di Sumatera 3 tahun itu sudah dilepas semua, karena kan waktu di Solo kita sudah coating ulang. Jadi Suruling Senja memang dipoles keren banget di Pinky Guard ya, Pinky Guard di Solo waktu itu. Jadi terpaksa tuh semua stiker-stiker yang di Sumatera itu dilepas semua. Nanti kita tempel lagi. Aman, ini juga nanti kalau kita jadi rebranding ini semua akan kita ulang desain lagi. Jadi semua stiker-stiker teman-teman yang sudah berjasa terhadap perjalanan road trip Indonesia nanti akan kita tempel mungkin di satu ruang ya, satu bidang. Apakah di jendela sini nanti kita tempel-tempel semua. Buat kenang-kenangan tentunya dan juga buat mengingat jasa baik teman-teman semua. Ini masih banyak lagi ya di sini stiker-stikernya teman-teman. Nah, nanti kita akan rebranding. Dan untuk perjalanan ke Kalimantan ini kita juga mengundang teman-teman kalau mau ikut terlibat, bisa kita ada beberapa spot-spot yang juga kita akan jual buat teman-teman yang ingin mensupport perjalanan road trip Indonesia. Jadi bisa tempelkan brand produk, perusahaan dan lain sebagainya. Nanti kita akan tawarkan bentuk kerjasamanya untuk perjalanan Kalimantan dan Sumatera. Beberapa sudah ada yang masuk, terima kasih sekali yang akan mensupport perjalanan road trip Indonesia di Kalimantan. Ya, itulah kawan-kawan road trip Indonesia sekilas Sekilas info tentang Suruling Senja. Kalau kejadian nanti dia di makeover, kita sudah punya kenang-kenangan seperti apa dia sebelumnya. Karena kan kemarin juga ada di kolom komentar yang bilang, Bang Den, tolong spill dong stiker-stiker di road trip Indonesia. Kita sudah spill, tapi kan banyak yang sudah rusak juga, terkelupas kan. Yang kita lepas juga banyak waktu di Jawa. Jadi kalau yang mau tempel stiker lagi yang sudah pernah kita tempel terus rusak atau kita lepas, ya boleh dikirim ulang. Yaitu kawan-kawan road trip Indonesia, kalau kawan-kawan ada ide, ada saran, kami sangat terbuka dan sangat membutuhkan masukan dari kawan-kawan road trip Indonesia semua tentang bagaimana kedepannya bentuk desainnya, terutama soal Suruling Senja. Oke, sekian dan terima kasih. Bageto. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt road trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih.